Langit di atas kota Bandung siang itu seperti kanvas biru yang terbakar, tanpa awan sedikit pun yang berani meneduhinya. Matahari menggantung garang, memuntahkan panas yang membuat aspal jalanan terasa lunak dan udara bergetar dalam kabut tipis. Panas itu memantul dari halaman Polsek Cibeunying yang kering dan berdebu, menciptakan kilau yang menyilaukan mata. Di tengah sengatan kejam itu, sesosok perempuan muda berjalan sendirian, membelah udara yang berat dengan langkah yang tak tergoyahkan. Namanya Sinta, usianya 23 tahun. Tubuhnya yang ramping dan kencang terbalut tank top putih ketat yang basah oleh keringat, sementara celana jeans pendek biru yang memeluk pinggulnya seolah tak mampu menghalangi energi besar yang terpancar dari setiap gerakannya. Sinta bukan siapa-siapa dalam tatanan hukum yang rumit, bukan pengacara, bukan aktivis. Ia hanya anak seorang pedagang pentol keliling. Namun hari itu, ia berjalan menuju kantor polisi seolah-olah tempat itu adalah miliknya. Bukan karena kuasa, melainkan karena keyakinan. Keyakinan bahwa diam dan menelan kepahitan terlalu lama sudah cukup. Di sekelilingnya, di bawah naungan pohon angsana yang meranggas dan teras kantor yang kusam, beberapa polisi berseragam coklat tampak bermalas-malasan. Sebagian duduk di bangku panjang dari semen, merokok sambil tertawa pelan. Lainnya bersandar di dinding dengan kaki disilangkan, asyik menggulir layar ponsel. Kehadiran Sinta yang tiba-tiba memotong percakapan mereka. Tawa mereka mereda, berganti bisik-bisik pelan saat mata mereka mengikutinya. Langkah kaki Sinta terdengar ringan namun tegas di atas paving blok yang pecah-pecah. Iramanya mantap, seolah setiap hentakan adalah pesan bahwa ia datang bukan untuk basa-basi atau memohon. Sorot matanya menyapu seluruh halaman. Tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi seluruh tubuhnya berbicara. Cara ia berdiri tegak dengan bahu tegap, cara ia berjalan dengan dagu terangkat, bahkan cara ia memandangi setiap sudut bangunan tua itu, semua mengirimkan pesan yang jelas dan menusuk, aku di sini, dan aku tahu siapa musuhku. Tak seorang pun polisi yang menyapanya. Mereka tahu, dari pengalaman, orang-orang seperti Sinta tidak datang untuk mengurus surat kehilangan dompet atau melaporkan pertengkaran tetangga. Ada aura tekanan yang kental menggantung di antara panas matahari dan napas mereka yang tertahan. Di balik wajahnya yang ayu dengan kulit putih bersih, terlihat rahang yang mengeras dan urat leher yang menegang samar, tanda amarah yang telah lama dipendam. Sinta terus berjalan pelan, mengitari halaman kantor seolah sedang mengukur medan pertempuran. Ia seperti sedang menahan sebuah gunung berapi yang sejak pagi tadi sudah mendidih di dalam dadanya. Tapi ia belum bicara, belum melampiaskan, belum meledak. Ia hanya berjalan dalam diam yang memekakan. Namun, setiap langkahnya adalah ancaman tanpa suara. Beberapa polisi mulai saling melirik, bertanya-tanya dalam bisikan siapa perempuan nekat ini dan apa maksud kedatangannya. Tapi Sinta tetap tak menoleh. Ia berhenti di sisi halaman, tepat di bawah sinar matahari langsung, menolak mencari bayangan. Ia tak menunggu, tak bertanya, dan tak mengumbar ekspresi. Ia hanya berdiri tegak, membiarkan keringat membasahi pelipisnya, seperti patung kemarahan yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Hari itu, halaman Polsek Cibeunying tidak lagi terasa aman bagi mereka yang terbiasa duduk nyaman di balik seragam. Karena ada satu hal yang mereka semua lupakan, terkadang, perempuan yang datang dalam diam adalah yang paling berbahaya. Pemandangan di depan bangunan kantor polisi itu jauh dari citra lembaga yang tegas dan disiplin. Di bawah pohon rindang dan teras yang memayungi sisi bangunan, beberapa polisi berseragam coklat duduk berselonjoran dengan sikap yang lebih mirip preman pasar daripada penegak hukum. Ada yang memegang gelas kopi plastik yang sudah kosong, ada pula yang merokok kretek sambil menyandar santai ke dinding yang catnya sudah mengelupas. Suara tawa mereka membahana,
seolah tak ada beban pekerjaan atau tanggung jawab negara yang perlu dipikirkan. Kantor yang seharusnya menjadi simbol hukum dan ketertiban itu justru lebih mirip pos ronda yang kelebihan anggota, tempat untuk menghabiskan waktu tanpa arah. Beberapa dari mereka bahkan membuka kancing atas seragamnya, membiarkan perut buncit mereka yang menyembul bebas bernapas dalam cuaca panas yang menyengat. Di atas meja kayu reot, berserakan bungkus gorengan, asbak yang penuh dengan puntung rokok, dan ponsel-ponsel yang terus dipelototi sambil tertawa melihat video-video pendek yang mereka bagi satu sama lain. Tak ada tumpukan berkas penting, tak ada kegiatan yang menunjukkan profesionalitas. Di ujung teras, dua polisi muda bahkan sedang asyik bermain kartu gapel, menggunakan uang receh sebagai taruhan, sesekali membentak kartu ke meja dengan seru. Tak satu pun dari mereka tampak waspada atau peduli pada lingkungan sekitar. Seakan kantor itu telah beralih fungsi, bukan lagi tempat masyarakat mencari keadilan, tapi sekedar base camp bagi para berseragam untuk melepas penat, bersantai, dan menikmati hari-hari mereka tanpa tekanan. Ketika Sinta mulai mendekat ke arah bangunan itu, langkahnya yang mantap dan aura dingin yang mengikutinya mulai menarik perhatian. Beberapa dari mereka sempat melirik, tapi hanya sebentar, sekadar memastikan bahwa yang datang bukan atasan dari Polres atau wartawan yang iseng. Tak ada satupun yang berdiri atau memberi salam. Bahkan petugas jaga di pos depan pun tetap duduk di kursinya, hanya mengangkat dagu sedikit. Seolah perempuan muda yang datang itu hanyalah gangguan kecil dalam rutinitas santai mereka. Salah satu polisi berperut tambun bahkan menyeringai kecil sambil berbisik pada rekannya, matanya menelusuri Sinta dari atas ke bawah. Entah melemparkan komentar iseng atau melecehkan dengan pandangan merendahkan. Tapi Sinta tak bereaksi. Ia hanya terus melangkah, tak terganggu oleh cemoohan diam itu, karena pikirannya sudah terkunci pada satu nama dan satu tujuan. Di tengah kelengahan para aparat yang terlalu nyaman dengan kemalasan mereka, kehadiran Sinta seolah menjadi duri di tengah daging. Sebagian dari mereka mulai menyadari ini bukan kunjungan biasa. Bukan warga yang ingin mengurus surat kehilangan atau melaporkan kecelakaan kecil. Tapi tetap, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bertanya. Mereka memilih menunggu, terlalu malas untuk mencampuri sesuatu yang tampaknya bisa memecah kenyamanan sore mereka. Itulah wajah lembaga yang seharusnya berdiri tegak sebagai pelindung rakyat, tumpul, apatis, dan penuh pembiaran. Dan tanpa mereka sadari, perempuan muda yang kini berdiri di depan mereka akan mengguncang semua itu, hanya dengan dua tangan kosong dan keberanian yang tak bisa dibeli dengan pangkat atau seragam. Langkah kaki Sinta menggema saat ia memasuki ruangan utama kantor polisi. Pintu kayu yang terbuka lebar membiarkan cahaya siang yang keras menyorot ke dalam ruangan yang pengap, dipenuhi asap rokok dan suara obrolan kosong. Beberapa polisi berseragam duduk santai di kursi-kursi plastik. Sebagian menyandar dengan malas, yang lain menyilangkan kaki di atas meja kerja yang berantakan dengan tumpukan kertas tak jelas. Tak satu pun dari mereka menghentikan kegiatan saat Sinta masuk, hanya sekilas menoleh dengan ekspresi malas lalu kembali ke percakapan mereka. Tapi Sinta tidak datang untuk berbasa-basi. Wajahnya tegang, napasnya terdengar berat, dan tatapan matanya langsung mengunci seluruh isi ruangan seperti seorang pemburu yang tahu targetnya tersembunyi di antara kerumunan. Dan tanpa memperkenalkan diri, tanpa memberi waktu siapapun untuk bertanya, Sinta mengangkat suaranya. "Mana Bambang? Suruh dia keluar!" Suaranya meledak seperti tembakan di ruang tertutup, memantul dari dinding ke dinding, menghentikan semua tawa, semua gumaman. Ruangan yang tadi penuh dengan suasana santai dan suara bercanda itu kini sepi seketika. Hening. Seorang polisi muda tanpa sengaja menjatuhkan pulpen dari tangannya, menimbulkan bunyi, klik, yang terdengar begitu keras di tengah kesunyian itu. Yang lain terbatuk pelan, berusaha menyembunyikan rasa kaget. Semua mata kini mengarah pada perempuan berusia 23 tahun itu,
bertubuh ramping, berkeringat karena emosi dan udara panas, hanya mengenakan tank top putih dan celana pendek biru, tapi berdiri lebih kokoh dari siapapun di ruangan itu. Tak ada yang menjawab. Diam yang panjang dan canggung menguasai ruangan. Seolah semua orang di sana tiba-tiba kehilangan suara. Beberapa polisi saling melirik, tak tahu harus berkata apa. Mereka tahu siapa yang disebut, dan mereka juga tahu kalau nama itu diteriakkan dengan cara seperti itu, pasti ada sesuatu yang sangat salah. Tapi tak satu pun dari mereka berani bicara. Karena sorot mata Sinta bukan sekadar marah. Itu adalah tatapan orang yang sudah disakiti terlalu lama dan tidak punya niat sedikit pun untuk pulang dengan tangan kosong. Di bawah ketegangan itu, para polisi itu sadar, ini bukan urusan sepele. Ini adalah dentuman awal dari sesuatu yang lebih besar, dan mungkin lebih memalukan bagi institusi mereka. Sinta berdiri di tengah ruangan, dadanya naik turun menahan emosi, tapi tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Ia menatap tajam ke arah meja di sudut ruangan yang biasanya diduduki Bambang, tapi kini kosong. Ia tidak tahu apakah Bambang ada di ruangan belakang, sedang tidur, atau hanya pura-pura tak mendengar. Tapi ia tahu satu hal, kehadirannya sudah dirasakan, dan namanya sudah dipanggil. Jika Bambang memang laki-laki, maka ia akan keluar. Dan kalau tidak, maka Sinta sendiri yang akan menyeretnya keluar dari persembunyiannya. Kantor polisi yang biasanya membuat orang biasa merasa ciut dan kecil, kini hanyalah sebuah ruangan kosong bagi Sinta. Karena di matanya, yang duduk di kursi-kursi aparat di depannya bukanlah para penegak hukum, melainkan sekumpulan pengecut yang bersembunyi di balik seragam. Langkah kaki berat terdengar dari lorong di belakang ruangan. Sesosok pria berseragam coklat muncul dari balik pintu. Tubuhnya gempal, dengan perut yang nyaris meledak dari balik sabuk dinasnya. Wajahnya bulat, kulitnya gelap karena sering terpapar matahari, dan sorot matanya malas namun sinis. Itulah Bambang, polisi berusia 38 tahun yang dikenal di kalangan pedagang kecil sebagai pemalak berseragam. Ia berjalan santai, seolah tidak terjadi apa-apa yang luar biasa. Ia menatap Sinta dari ujung mata sambil menyeringai, seolah kedatangan perempuan itu hanyalah gangguan kecil yang lucu. Tapi sebelum mulut Bambang sempat terbuka untuk bicara, Sinta melangkah maju satu langkah, mengangkat tangannya yang gemetar karena amarah, dan langsung menuding wajahnya tanpa ragu. "Kau," serunya, lantang dan penuh kemarahan. "Kau pikir aku datang kemari untuk main-main? Ayahku hanya jualan pentol di pinggir jalan. Dia bukan kriminal, bukan maling, bukan pengganggu. Tapi setiap minggu kau kirim orangmu untuk minta uang. Kalau enggak dikasih, gerobaknya ditendang, dibalik. Dan kemarin-kemarin kau sendiri yang mukul dia, kan?" Suaranya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan kemarahan yang hampir meledak menjadi kekerasan fisik. Polisi lain hanya terdiam, menjadi saksi bisu. Tak ada yang berani menyela. Karena untuk pertama kalinya, ada seorang warga biasa yang berdiri di tengah kantor itu dan menunjuk hidung seorang aparat korup di hadapan semua orang. Wajah Bambang sempat terkejut sesaat, tapi ia dengan cepat berusaha menutupi keterkejutannya dengan tawa kecil yang dipaksakan. Kamu ini siapa? Ada-ada aja. Buktinya mana? Jangan asal nuduh, ya, katanya, berusaha meremehkan Sinta dengan gaya sok santai, tapi suaranya mulai kehilangan wibawa. Sinta tidak gentar sedikit pun. "Bukti? Lihat mata saya, Bambang. Saya enggak datang ke sini buat main hukum-hukuman kertas. Saya datang karena saya sudah lihat sendiri. Saya yang bersihkan darah dari wajah bapak saya tadi malam. Saya yang bantu dia dorong gerobak yang kalian injak-injak. Saya enggak perlu surat laporan untuk tahu siapa yang bikin hidup kami hancur.
Suaranya kini tak hanya lantang, tapi juga tajam menusuk. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah tamparan bagi sistem hukum yang mati rasa. Sinta menatap Bambang lurus-lurus, tak ada ketakutan sama sekali. Hanya murka yang dipupuk dari luka yang terlalu lama dibiarkan menganga. Kalau kau laki-laki, hadapi aku sekarang. Jangan terus bersembunyi di balik seragam itu, katanya sambil menunjuk ke dada Bambang yang sesak oleh kain seragam dinasnya. Bambang terdiam. Kantor itu hening mencekam. Para polisi lain tak tahu harus berbuat apa. Ini bukan insiden biasa. Ini adalah benturan langsung antara rakyat yang sudah muak dan aparat yang terlalu lama merasa tak tersentuh. Dan hari itu, di tengah kantor tempat ketidakadilan bersarang, Sinta, seorang anak pedagang pentol, berdiri tanpa gentar, menuntut pertanggungjawaban yang seharusnya datang dari hukum, tapi harus ia rebut sendiri dengan keberaniannya. Bambang hanya tertawa. Tawa rendah yang sinis, seperti sebuah ejekan yang sudah dilatihnya bertahun-tahun untuk meremehkan siapapun yang berani menantangnya. Ia menyilangkan tangan di depan dada buncitnya, kepala sedikit dimiringkan, dan wajahnya membentuk senyum congkak yang menyebalkan. Apa buktinya? Katanya, suaranya berat dan malas. Kalau cuman ngomong doang, semua orang juga bisa. Kalimat itu dilontarkan dengan pelan, tapi efeknya menyakitkan. Seperti pisau tumpul yang digoreskan perlahan ke harga diri Sinta. Suasana di dalam kantor kembali berubah. Tegang, tapi kali ini diselimuti oleh keangkuhan Bambang yang merasa dirinya tak tersentuh. Ia tahu, seragam yang ia kenakan adalah tameng terkuatnya, dan ia yakin tanpa bukti hitam di atas putih, perempuan manapun tak akan bisa menyentuhnya secara hukum. Sinta menggertakkan giginya. Ujung jarinya mulai gemetar, bukan karena takut, melainkan karena ia sedang menahan amarah yang sudah mencapai titik didih. Ya, ia tak membawa bukti rekaman, tak ada saksi yang berani bicara. Yang ia miliki hanyalah luka di wajah ayahnya dan tangis yang ia tahan setiap malam melihat orang tuanya diperas. Tapi apakah itu tidak cukup? Apakah keadilan hanya bisa ditegakkan bila dibungkus dengan dokumen dan meterai? Matanya menatap Bambang. Kali ini lebih tajam, lebih panas dari sebelumnya. Ia tidak gentar, justru semakin menyala. Karena tawa Bambang bukan sekedar penghinaan atas dirinya, tapi juga penghinaan atas rasa keadilan itu sendiri, yang seharusnya hidup di dalam kantor ini, namun kini justru diinjak-injak oleh pemilik seragam itu sendiri. Para polisi lain masih diam, menjadi penonton atas penghinaan terang-terangan yang sedang terjadi. Tidak ada yang melerai. Tidak ada yang bicara. Beberapa menunduk, pura-pura sibuk merapikan meja. Lainnya hanya melirik dari balik bahu rekannya. Mereka tahu Sinta tidak berbohong. Kisah tentang Bambang dan uang keamanan dari pedagang kaki lima sudah menjadi rahasia umum di antara mereka. Tapi mereka juga tahu, di kantor ini, Bambang bukan sekadar rekan. Ia adalah simbol ketakutan, simbol pembiaran, simbol kekuasaan kecil yang tumbuh liar tanpa kendali. Dan kini, simbol itu sedang berdiri dengan tawa sombong, mempermalukan seorang perempuan muda yang hanya ingin keadilan untuk ayahnya. Tapi mereka semua lupa satu hal, manusia yang dipermalukan habis-habisan bisa jadi lebih berbahaya daripada yang dipukul. Sinta mengangkat dagunya sedikit. Meskipun rahangnya mengeras menahan emosi, sorot matanya tetap fokus pada Bambang. Ia tidak menjawab cemoohan itu dengan kata-kata. Ia hanya menatap tajam, menusuk, seolah hendak menelanjangi isi hati koruptor di hadapannya. Bambang mencoba tertawa lagi, tapi kali ini suaranya mulai terdengar dipaksakan. Karena di hadapan semua orang, Sinta tidak mundur, tidak goyah, justru semakin berdiri tegak. Ia tahu, hari ini mungkin ia tak bisa menyeret Bambang ke pengadilan,
Tapi ia juga tahu satu hal yang jauh lebih penting, ia sedang mempermalukan seorang pengecut di depan mata semua rekan penakutnya. Sinta diam sejenak, matanya masih menatap Bambang, wajahnya kaku. Namun di dalam dadanya, amuk yang tak bisa lagi dibendung telah menemukan jalannya. Tawa sinis, ejekan soal bukti, dan sikap seolah tak tersentuh dari aparat korup itu menjadi barat terakhir yang memicu ledakan. Dengan langkah mantap, tanpa aba-aba, tanpa sepatah kata pun, Sinta melangkah maju mendekati Bambang. Wajahnya datar, tapi seluruh tubuhnya menegang seperti pegas yang siap meledak. Dan dalam sekejap, tangannya terangkat tinggi, lalu menghantam pipi Bambang dengan telak. Pak! Suara tamparan keras itu menggema di seluruh ruangan, menghentikan waktu sejenak, menghentikan semua napas yang tadi masih berani berhembus. Ruangan yang tadinya diisi hawa panas, tawa lelah, dan cemoohan itu tiba-tiba sunyi senyap. Tak ada suara, tak ada reaksi. Para polisi yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam di kursi masing-masing. Mata mereka membelalak, menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi di kantor mereka sendiri. Seorang warga sipil, seorang perempuan muda, baru saja menampar seorang aparat berseragam di tengah kantor, di hadapan semua mata. Ini bukan sekadar tindakan berani. Ini adalah pembalikan situasi. Ini adalah pembangkangan terbuka terhadap sistem ketakutan yang selama ini mereka pelihara. Dan untuk beberapa detik, bahkan Bambang pun tidak bergerak. Ia terpaku, masih merasakan panas yang tajam dan perih di pipinya yang baru saja ditampar. Tamparan itu bukan tamparan biasa. Itu adalah akumulasi dari puluhan malam yang dilalui Sinta melihat ayahnya pulang dengan wajah luka dan semangat yang patah. Tamparan itu lahir dari dendam seorang anak pedagang kaki lima yang dipermalukan oleh aparat setiap minggu. Itu bukan tamparan untuk Bambang seorang, tapi untuk seluruh ketidakadilan yang dikawal diam-diam oleh meja-meja kerja dan seragam coklat di ruangan itu. Dan semua yang menyaksikan tahu. Tak ada yang bisa pura-pura tak lihat. Tak ada yang bisa bilang tidak tahu. Karena hari ini, bukti tak lagi berupa kertas. Bukti itu kini berbentuk suara tamparan yang membelah udara, dan diamnya semua aparat telah menjadi saksi bisu bahwa kejahatan telah dilawan. Bambang masih berdiri di tempatnya. Pipinya merah membara. Matanya perlahan membelalak. Bukan karena sakit, tapi karena terhina. Ia, yang biasa mengatur orang, menekan pedagang kecil, mempermainkan hukum dengan tawa, baru saja dipermalukan oleh seorang perempuan muda yang tak membawa apa-apa selain keberanian. Napasnya memburu, tangannya mengepal erat. Tapi sebelum ia bisa bertindak, semua orang di ruangan itu sudah tahu, batas telah dilampaui. Sinta sudah melempar api ke tengah sarang ular, dan kini, siapapun yang bergerak salah akan ikut terbakar. Wajah Bambang memerah padam. Bukan lagi karena tamparan yang mendarat di pipinya, melainkan karena rasa malu yang membakar harga dirinya hingga ke tulang. Ia terdiam sejenak, tubuhnya kaku, napasnya mulai tak teratur. Di hadapan semua anak buahnya, di ruang kantornya sendiri, ia dipermalukan habis-habisan oleh seorang perempuan. Itu bukan sekedar tamparan di pipi, itu tamparan terhadap kuasanya, terhadap ilusi kehormatan yang selama ini ia pertontonkan lewat seragam dinasnya. Dan dalam ledakan amarah yang membutakan, tanpa aba-aba, Bambang mengayunkan tangan kanannya dengan kekuatan penuh. Guk! Tinju kerasnya menghantam pipi kiri Sinta, tepat di bawah tulang mata. Suara benturan daging dan tulang yang tumpul memenuhi ruangan, diikuti oleh tubuh Sinta yang langsung terlempar ke lantai. Kepalanya terbentur keras ke ubin keramik, dan dari sudut bibirnya, mengalir darah segar yang menetes ke lantai. Para polisi di ruangan itu terkejut. Sebagian dari mereka berdiri secara refleks, tapi tetap tak satu pun yang bergerak maju untuk menghentikan.
Mereka membisu, terpaku di antara rasa takut pada Bambang dan rasa bersalah yang samar. Bambang tak peduli. Wajahnya merah padam, matanya liar. Ia tidak akan lagi berpikir sebagai polisi. Ia sudah berubah menjadi binatang yang dipermalukan dan kini membalas dengan insting kebencian murni. Dengan langkah kasar dan penuh emosi, Bambang membungkuk, mencengkeram rambut Sinta dengan kasar, dan mulai menyeret tubuhnya keluar ruangan seperti menyeret karung sampah dari dalam rumah. Lantai kantor polisi itu, tempat di mana hukum seharusnya ditegakkan, kini menjadi arena kekerasan brutal yang dibiarkan terjadi tanpa satupun suara perlawanan. Sepatu Sinta terseret di lantai, tank top putihnya kini kotor oleh debu. Darah dari bibirnya menetes sepanjang lantai, meninggalkan jejak merah yang mengerikan. Ia mengerang pelan, tubuhnya terasa lemah, tapi sorot matanya masih hidup. Meski terluka dan dipermalukan, ada bara api di dalam dirinya yang belum padam. Dan itu akan menjadi kesalahan terbesar Bambang, mengira Sinta akan berhenti hanya karena dipukul. Bambang mendorong pintu dengan keras, membuka akses ke halaman luar, lalu menarik tubuh Sinta hingga terlempar ke pelataran panas yang dibakar matahari siang. Napasnya memburu, gerakannya brutal, dan mulutnya menggeram tak karuan. Ia bukan lagi aparat penegak hukum. Ia kini hanya seorang laki-laki yang egonya terluka, yang ingin membuktikan bahwa kuasanya masih mutlak. Di belakangnya, pintu kantor terbuka lebar, dan dari ambang pintu, para polisi hanya berdiri diam menyaksikan semuanya terjadi. Tak satu pun yang menghentikan, tak satu pun yang berani melawan. Karena dalam dunia mereka, solidaritas korps yang bengkok selalu lebih penting daripada kebenaran. Dan hari itu, seorang pejuang perempuan muda sedang diinjak-injak. Tapi tak akan lama lagi, ia akan bangkit. Tubuh Sinta tergeletak di pelataran halaman kantor polisi yang panas menyengat. Debu kering bercampur dengan darah yang menempel di wajah dan sikunya. Tak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bangkit, Bambang langsung menindih tubuh lemah itu dengan lututnya, lalu mencekik leher Sinta dengan kedua tangannya sekuat tenaga. Urat-urat di lehernya menegang, matanya melotot, wajahnya memerah karena amarah yang membabi buta. Tangan kekarnya mencengkeram leher Sinta seperti hendak menghancurkannya di tempat itu juga. Napas Sinta tersengal-sengal, dadanya naik turun dengan cepat, dan pandangannya perlahan mulai kabur. Namun di balik semua penderitaan fisik itu, tak ada setitik pun ketakutan di matanya. Dari ambang pintu kantor, para polisi hanya berdiri seperti patung-patung pengecut. Tidak satu pun yang turun tangan. Sebagian memasang wajah bingung, sebagian lain hanya menunduk, pura-pura tak melihat. Seolah kekerasan yang dilakukan rekan mereka sudah menjadi pemandangan lumrah. Dan selama pelakunya berseragam, maka tak ada yang pantas dipertanyakan. Bambang tak peduli. Ia terus menekan tenggorokan Sinta dengan tekanan yang semakin kuat. Rahang Sinta mulai terbuka paksa, matanya sedikit berkaca karena kekurangan oksigen, tapi sorot tajamnya tak luntur sedikit pun. Ia bukan lagi sekadar korban. Ia adalah simbol dari semua yang selama ini diinjak oleh kekuasaan semena-mena. Meski tubuhnya lemah dan napasnya tinggal sisa, Sinta tak menyerah. Ia bukan perempuan yang datang untuk mengemis belas kasihan. Tangannya yang gemetar mulai bergerak perlahan tapi pasti. Jari-jarinya mencari keseimbangan di tanah berdebu, dan otaknya bekerja cepat meski oksigen makin menipis. Dalam hatinya, ia bersumpah, jika ini harus berakhir hari ini, maka ia akan tetap melawan sampai detik terakhir. Karena yang sedang dicekik bukan hanya dirinya, tapi juga suara orang-orang kecil yang selama ini tak bisa bicara. Dan jika ia menyerah sekarang, maka semua itu akan tetap dibungkam selamanya. Tepat ketika lehernya nyaris kehilangan daya dan kesadarannya mulai memudar, tangan kanan Sinta berhasil menyentuh sesuatu yang keras, sebuah batu kecil seukuran genggaman di dekat sikunya.
Dengan sisa kekuatan terakhir yang bisa ia kerahkan, ia mengayunkan tangannya, menghantam sisi kepala Bambang dengan keras. Duk! Tubuh besar itu terhuyung ke samping. Cekikannya terlepas seketika. Sinta langsung terbatuk-batuk dengan keras, menghirup udara sebanyak yang bisa ia rengkuh, merasakan paru-parunya terbakar. Tapi tatapannya tidak lagi sekadar marah. Ia kini berubah menjadi sebuah ancaman nyata. Dalam keheningan halaman kantor yang dipenuhi ketakutan, muncul satu suara yang kini tak bisa lagi dibungkam, perlawanan seorang perempuan yang, meski hampir dibunuh, tetap berdiri untuk melawan. Tubuh Sinta masih tergeletak di tanah ketika Bambang mulai siuman dari pukulan batu barusan. Tapi ia belum sempat bangkit sepenuhnya saat Sinta, dengan sisa tenaga yang dikumpulkannya dari dasar amarah dan harga diri, mengangkat lututnya dan menghantam tepat ke arah sendi lutut Bambang. Krak! Polisi Tambun itu menjerit tertahan, kehilangan keseimbangan. Dan sebelum tubuhnya sempat mundur, tinju Sinta mendarat tepat di bibirnya. Keras, cepat, dan penuh ledakan emosi. Suara tumbukannya tajam, basah, dan menghentak. Bibir Bambang pecah, darah mengucur deras. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian dimulai, tubuh besar itu mundur terhuyung, kehilangan kendali. Namun, Sinta tidak berhenti. Tak ada waktu untuk memberi kesempatan Bambang berpikir. Dalam satu gerakan cepat dan brutal, ia melompat dengan setengah tubuhnya dan menubruk dada Bambang, menjatuhkannya ke tanah dengan suara debam yang keras. Kepalan tangannya menghantam dada si aparat, lalu ia menindih tubuh gempal itu dengan seluruh berat badannya. Kemudian, dengan kedua tangan yang masih gemetar tapi dipenuhi kemauan sekeras baja, Sinta mengalungkan jari-jarinya ke leher Bambang dan mencekiknya sekuat tenaga. Sekarang, posisi terbalik. Sekarang, giliran Bambang yang megap-megap kehabisan napas. Tangannya mencakar-cakar tanah dengan panik, wajahnya memerah, matanya membelalak ketakutan, napasnya putus-putus. Dan yang bisa ia lihat hanyalah wajah Sinta di atasnya, dingin, penuh luka, berlumuran darah dan debu, tapi tak gentar sedikit pun. Para polisi yang menyaksikan dari pintu kantor hanya bisa terdiam membeku. Adegan yang tak pernah mereka bayangkan kini terjadi tepat di depan mata mereka. Bambang, sosok yang selama ini mereka takuti, yang selalu berjalan dengan dada membusung karena merasa tak tersentuh, kini terkapar dicekik oleh seorang perempuan yang baru saja ia pukuli hingga berdarah. Beberapa polisi ingin bergerak, tapi kaki mereka seperti terpaku ke lantai. Mereka tidak tahu siapa yang harus mereka bela. Sinta mungkin warga sipil, tapi di hadapan mereka, dialah satu-satunya yang berdiri untuk keadilan. Dan diam mereka kini adalah bentuk pengakuan tak terucap, bahwa apa yang sedang terjadi adalah konsekuensi dari kesewenang-wenangan yang terlalu lama mereka biarkan. Sementara tangan Sinta tetap mencengkeram leher Bambang, darah masih menetes dari bibirnya sendiri. Tapi wajahnya tidak menunjukkan rasa lelah, tidak juga dendam yang membabi buta. Wajah itu kini berubah menjadi cermin dari seluruh rasa sakit yang telah dikubur begitu lama, dan sekarang meledak tanpa bisa dihentikan. Bambang meronta, suaranya terputus-putus. Matanya memohon, tapi Sinta tidak langsung melepas. Ia ingin orang itu tahu bagaimana rasanya diperlakukan tanpa belas kasihan. Ia ingin Bambang mengingat hari ini sebagai titik balik, bahwa rakyat yang diinjak, jika dipaksa terlalu lama, akan bangkit bukan dengan laporan dan surat, tapi dengan perlawanan fisik. Tangan Sinta masih mencengkeram leher Bambang. Napasnya terengah-engah dan tubuhnya dilumuri debu, peluh, serta darah. Tapi dalam posisi itu, di atas tubuh aparat korup yang selama ini menindas ayahnya, ia tidak melihat kemenangan. Yang ia lihat hanyalah kebenaran yang akhirnya memaksa keluar dari balik seragam. Bambang mulai panik. Tangan gempalnya meronta lemah, suaranya tercekat. Cu.
cukup. Saya salah, ucapnya dengan nada tercekik. Matanya memerah, wajahnya nyaris ungu karena kekurangan udara. Saya minta maaf. Saya janji enggak akan ganggu lagi. Saya enggak akan sentuh ayahmu. Sumpah. Suara itu pecah di tengah-tengah sesaknya napas. Dan saat itu juga, semua orang yang melihat tahu, Bambang sudah kalah telak. Perlahan, Sinta melepaskan cekikannya. Ia berdiri tegak, mundur 2 langkah, tapi sorot matanya tetap mengunci wajah Bambang yang kini tergeletak tak berdaya di tanah halaman kantor. Polisi Tambun itu terbatuk-batuk dengan keras, menggeliat seperti cacing, mencoba mengatur napas, sementara tangannya memegangi lehernya sendiri yang masih merah bekas cekikan. Namun, Sinta tidak tertarik melihat kelemahannya. Ia tidak datang untuk menonton musuhnya merintih. Ia datang untuk memastikan satu hal, tak akan ada lagi keringat dan darah ayahnya yang menetes karena ketamakan aparat. Dan dengan suara rendah tapi tajam seperti bilah pisau, Sinta berbicara, "Kalau kau ulangi lagi, Bambang, aku datang lagi. Tapi tidak untuk memperingatkan. Aku datang untuk menghabisi." Bambang hanya bisa mengangguk cepat, terlalu takut untuk menatap langsung ke mata Sinta. Sisa-sisa wibawa yang selama ini ia banggakan telah lenyap, dilucuti bukan oleh senjata, bukan oleh pangkat, tapi oleh keberanian seorang anak pedagang kaki 5 yang selama ini mereka anggap remeh. Sementara itu, di balik pintu kantor, para polisi masih berdiri diam seperti patung-patung bisu. Tak satu pun bicara, tak satu pun bergerak. Mereka menjadi saksi bahwa di hari itu, di tempat yang seharusnya menjadi rumah keadilan, justru seorang warga biasa yang mengajarkan mereka arti keberanian dan tanggung jawab. Dan saat Sinta melangkah perlahan meninggalkan halaman kantor, langkahnya tidak tergesa, tapi penuh dengan kuasa yang tak terbantahkan. Tank top putihnya kini kotor, lututnya berdarah, dan rambutnya acak-acakan oleh perkelahian. Tapi wajahnya tetap terangkat tinggi. Dan setiap polisi yang memandangnya tahu, mereka baru saja menyaksikan kekalahan telak dari sistem busuk yang mereka biarkan tumbuh subur selama ini. Sinta melintasi halaman kantor tanpa menoleh ke belakang. Tak ada rasa takut, tak ada penyesalan. Ia tidak datang membawa dokumen atau rekaman. Ia tidak datang sebagai pengacara atau aktivis. Ia hanya datang sebagai seorang anak dari seorang ayah yang diperlakukan semena-mena. Dan hari itu, ia pulang bukan dengan kepala tertunduk, tapi dengan harga diri yang tak bisa lagi diinjak